Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan workshop basis data penugasan website yang bertemakan tentang pandemi COVID-19. Dan perkenalkan, nama saya Zaikul Sultan, NRP 22 10 19 10 27, dan teman saya. Saya Stefanus Adian, NRP 22 10 19 10 26. Saya Muhammad Fatih Aisi, NRP 22 10 19 10 13. Saya Sonia Jasmina Zahra, NRP 22 10 19 10 29. Ya, saya Zaikul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang website yang telah kami buat, dan saya ingin mempresentasikan di bagian home. Di bagian home ini sendiri merupakan menu utama dari website ini sendiri. Kemudian di bagian bawahnya berupa penjelasan tentang apa itu COVID-19, merupakan dari About Us ini, dan fitur buttonnya ini sendiri bisa diklik dan akan menampilkan web selanjutnya. Kemudian di bawahnya merupakan informasi dari news, yang include dari news ini sendiri. Dan kemudian dari program yang telah kami buat. Kemudian pada bagian program, index.php ini merupakan pemanggilan dari PHP itu sendiri untuk menampilkan halaman beranda yang akan tampil pada website ini sendiri. Dan bagian header ini, pada bagian title, saya menggunakan Corona Pandemi COVID-19 untuk tampilan nama pada menu utama beranda, dan saya includekan beberapa style CSS pada menu beranda ini. Kemudian di bawahnya header, scroll, navigator merupakan navigasi dari header ini sendiri untuk menampilkan kesan yang elegan dalam navigasi tersebut. Kemudian pada body ini sendiri merupakan isi dari penjelasan dari About Us dan news. Untuk bagian footer ini sendiri, saya masukkan link style dari Bootstrap untuk menampilkan icon-icon dari semacam Facebook, email. Kemudian bagian kelas saya buat footer left, footer link itu untuk itu bagian dari Bootstrap itu sendiri. Untuk di bagian news, saya akan menjelaskan tentang program yang dipakai di bagian news ini. Untuk programnya sendiri, Dika. Untuk programnya sendiri, di sini terdapat header PHP. Di sini itu fungsinya yaitu untuk tampilan ke navigasinya. Lalu di sini ada koneksi.php. Untuk yang koneksi, ini tuh fungsinya untuk menghubungkan ke database. Lalu yang selanjutnya itu from tabel, itu berfungsi untuk menampilkan ke website tersebut. Lalu untuk yang terakhir yaitu body, yaitu untuk menampilkan kata-kata yaitu sejumlah negara di dunia ini yang sampai bawah itu. Untuk yang ini tabel.php, di sini ada DB server. Di sini itu untuk nyambungin ke localhost-nya. Usernya itu
diberi nama root, terus di sini tuh ada passwordnya tuh dikosongin, lalu DB name-nya itu bernama website. Lalu di sini juga ada untuk membuat koneksi, yaitu sconnya, yaitu di situ fungsinya membuat koneksi. Lalu untuk cek koneksi itu if scon itu adalah program untuk ngecek koneksinya. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk membuat tabel. Programnya di bawah itu. Lalu selanjutnya di sini ada neodatatabel.php. Ini tuh fungsinya untuk menginput data seperti ini. Nah, jadi di sini bisa menginput data sendiri. Lalu saya akan menjelaskan mengenai about pada website ini. Pada about, indeks berisi header ini berfungsi untuk navigasi yang ada di atas yang berisi home, news, about, dan kontak. Lalu ada body yang berisi tentang isi dari web. Lalu ada footer yang berisi footer pada bawah web ini. Kemudian pada navigasi selanjutnya yaitu kontak. Kontak ini merupakan arah hubung antara pengunjung website ke pihak admin. Kontak ini nantinya jika pihak pengunjung website mengalami gejala-gejala seputar COVID-19 dapat menghubungi admin melalui navigasi kontak ini sendiri. Dan navigasi kontak ini sendiri nantinya akan mengalihkan kita ke menu web WhatsApp, di mana pihak website telah menyediakan ini dan pengunjung pun dapat mengirimkan biodata diri untuk yang nantinya kita dapat bantu untuk menangani COVID-19 tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang menu navigasi sign in atau register yang berada di pojok kanan atas dari web ini. Ketika klik akan menuju ke form untuk masuk pada website ini. Pada menu login terdapat username, password yang berupa form, dan terdapat 3 button yaitu login, batal, dan daftar. Di sini tombol login berguna untuk mensubmit username dan password yang telah dimasukkan. Tombol batal berfungsi untuk menghapus atau membatalkan username dan password yang telah diisi, dan ketika belum punya akun bisa mendaftar dengan langsung memilih tombol di sini. Lalu di sini terdapat tombol daftar yang ketika diklik kita akan langsung menuju ke daftar.php. Di daftar.php ini berisikan 5 tab, 5 form yaitu username, password, email, alamat, dan nomor HP untuk diisikan oleh anggota yang akan mendaftar atau orang yang ingin mendaftar dengan menggunakan CSS yang sama seperti sebelumnya. Lalu ketika kita mendaftar, terdapat tombol batal yang dapat mengosongkan seperti form login sebelumnya. Terdapat tombol login yang berfungsi untuk menuju ke login.php, dan terdapat tombol daftar yang berfungsi untuk mendaftarkan data yang telah saya isikan ini. Setelah saya isikan, maka tertulis yang berarti di daftar apa yang diinputkan ke tabel pada database sesuai sehingga dapat diinputkan dan menghasilkan pendaftaran sukses. Jika gagal, maka akan bertuliskan proses gagal. Atau juga bisa saat data yang kosong
atau data belum diisi, maka akan muncul tulisan seperti ini. Lalu ketika saya mengecat menu login di sini, saya akan kembali ke menu login dan saya akan memasukkan password dan username yang saya ketikkan tadi. Dan saya login, di sini berhasil. Ketika saya logout, semua kembali ke menu atau form login seperti semula. Dan di sini pada PS-nya diatur margin font family pada seluruh tampilan pada web ini. Lalu pada class main diatur seperti ini, seperti gambar, dan diberi background yang mana gambar tersebut sudah dijadikan satu folder dengan file yang ditampilkan di sini. Lalu di sini terdapat class main dan ditujukan pada div selanjutnya yang mengatur ini. Lalu selanjutnya pada class main, pada div selanjutnya yang menunjuk div selanjutnya untuk diatur seperti ini. Lalu pada class form sendiri diatur background color dan padding seperti ini. Lalu class form dan div selanjutnya diatur dengan margin seperti ini. Lalu div nth main child di sini berfungsi untuk sebagai selektor untuk memilih divs ini. Lalu pada form input diatur seperti ini. Lalu pada class form dan button 2 pada tombol buttonnya yang diberi class button 2 diatur dengan seperti ini. Lalu pada class form input yang memiliki input ketika ditekan maka akan menghasilkan gambar yang berbeda atau warna yang berbeda. Lalu pada tombol yang akan ditekan maka akan menghasilkan warna seperti ini. Wes. Lalu di sini ketika sudah berhasil logout maka akan muncul tombol di sini yang berfungsi untuk lanjut ke tombol login. Ketika memasukkan username dan password lalu mengklik tombol login, maka akan diproses ke proses login.php yang mana jika gagal maka ada dua kemungkinan, yang mana username tidak terdaftar atau password yang dimasukkan salah. Ketika berhasil maka yang mana username dan password yang dimasukkan benar, yang sudah terdaftar di database, maka akan langsung lanjut ke index.php. Lalu pada index.php di sini dihubungkan dengan CSS yang sama seperti form login sebelumnya. Dan di sini juga dihubungkan dengan tombol logout yang berfungsi untuk logout pada website ini. Ketika logout berhasil maka akan tampil seperti tampilan di sini. Dan tampilan atau kode dari logoutnya seperti ini, yang CSS-nya hampir sama dengan form sebelumnya. Lalu di sini ditulis session destroy yang berfungsi untuk fungsi logoutnya. Lalu logout.php ini dihubungkan lagi ke login.php. Di sini pada database.php berfungsi untuk membuat database yang akan digunakan untuk menyimpan username dan password yang akan digunakan. Lalu tidak lupa pada koneksi.php yang berfungsi untuk menyambungkan antara database dengan web ini, yang mana ketika username dan password yang akan dimasukkan akan saling berhubungan antara database dengan websitenya.
Lalu pada include.php-nya, di sini berfungsi untuk mengincludekan koneksi.php, database.php, login.php, proses login.php, index.php, daftar.php, proses daftar.php, logout.php, dan footer.php, yang mana masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Lalu pada login.php, di sini terdapat session start yang berarti saat ketika username dan password dimasukkan, di sini dapat login ketika disubmitkan tombolnya. Lalu tidak lupa dihubungkan dengan koneksi.php, tidak lupa juga dihubungkan atau diinkludkan dengan header.php agar muncul tampilan menu bar navigasi yang terdapat di atas. Lalu dihubungkan dengan CSS bernama style1.css. Lalu di sini diberi kelas bernama main untuk dapat dihias pada CSS-nya. Di sini juga terdapat CSS-nya untuk memberi tampilan gambar yang sedikit gelap pada background-nya. Di sini juga diberikan kelas form. Lalu di sini ketika web ini digunakan akan langsung terhubung dengan proses login.php yang akan dijelaskan selanjutnya. Di sini terdapat dua form username dan password yang mana diberi nama username dan password. Placeholder berfungsi untuk memberikan tulisan di dalam form ini, dan username bertipekan teks, sedangkan password bertipekan password. Lalu pada login button berfungsi sebagai submit yang nantinya akan dilanjutkan oleh proses login.php. Lalu batal di sini berfungsi sebagai tombol reset yang mana akan membatalkan username dan password ketika diberikan isi atau diinputkan. Lalu ketika belum mempunyai akun, kita dapat langsung menghubungkannya dengan daftar.php, yang mana akan langsung terhubung dengan daftar.php. Wes, saya bosan sih. Saya di sini akan mencoba mendemokan form loginnya. Ketika saya masuk username admin dan password admin, saya dapat memencet tombol batal untuk mengosongkan username dan passwordnya. Lalu ketika saya memasukkannya lagi, dapat melakukan login di sini. Lalu akan pindah ke index.php di sini, yang mana index.php di sini berfungsi untuk mengecek apakah sukses login terhadap form login sebelumnya. Ketika berhasil, maka akan muncul form login